Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Joas Ferry Setiawan dengan Nancy Kumalasari Istanbul. Tuhan, mereka datang dan mohon berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan kami percaya Kau hadir dan dengan segala berkat-Mu Tuhan, segala yang baik datang daripada akan mengalirkan kehidupan mereka. Tangan yang penuh dengan kasih menyatukan mereka. Dan satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan kain sepenuhnya di dalam kasih dan anugerah. Dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu. Tuhan berkati mempelai berdua dengan pegang firman-Mu dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan telah pemberkatan kain sepenuhnya bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Dia. akan membukakan pintu berkat ya, dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini, kita tidak lepas dari kehidupan rumah tangga. Kita semua tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, kita semua tinggal dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Memang ada beberapa orang yang nasibnya kurang baik, mungkin dia tinggal di panti asuhan. Ya.
Mungkin seperti itu. Ataupun kalau ya kita semua ya, tinggal dalam kehidupan pada umumnya, kita tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Dan demikian juga kita dilahirkan, kemudian kita dibesarkan dalam satu kehidupan rumah tangga. Dan masa kecil kita, bahagia atau tidak bahagia, tergantung rumah tangga orang tua kita. Kalau rumah tangga orang tua kita rukun, harmonis, dan perhatian pada anak-anaknya, maka pada masa kecilnya bahagia. Demikian juga mempelai berdua. Masa kecilmu bagaimana, tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, perhatian anak-anak, anak-anak bertumbuh dalam kasih Tuhan, berbeda dengan anak yang rumah tangga orang tuanya penuh badai, bahkan ada yang sampai terjadi perceraian. Pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Semua rencana Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Ketika Allah menjadikan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi dari sendirian itu tidak baik, maka Tuhan memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik. Mendapat upah lebih baik, mestinya demikian juga dalam kehidupan kita, kita yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah, mestinya menjadi lebih baik ya daripada masih sendirian. Harusnya menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu bahagia. Dan kalau tidak bahagia, saudara, itu penderitaan yang paling tidak enak, saudara, ya, paling menyakitkan. Dan itu berkepanjangan. Beda kalau saudara bekerja, kemudian saudara dapat marah dari pimpinan atau dari pemilik saudara tinggal pilih, ya, aku tidak tahan, ya aku keluar dari pekerjaan itu, cari pekerjaan yang lain, resign. Tapi kalau menikah bagaimana? Suami istri kalau terjadi perselisihan, pertengkaran, kalau dia terus kemudian ngambil keputusan cerai, itu dampaknya bukan hanya untuk dua orang itu saja. Beda kalau kerja, ya saudara sekalian keluar, ya keluar. Kalian misalnya keluar dari pekerjaan atau sebelum keluar sudah cari dulu, dapatkan tinggal pekerjaan yang lama atau mau usaha sendiri. Tapi kalau suami istri bagaimana? Masih banyak, ya. Kalau terjadi perpisahan, terjadi perceraian, dampaknya bukan hanya suami istri saja, tapi sampai ke anak-anak. Nah, apalagi kalau anaknya masih kecil, dia sudah terluka sejak kecil, ditinggalkan, dikata orang tua yang berpisah. Kalau dia ikut bapak, berarti dia kehilangan ibu. Kalau dia ikut ibu, kehilangan bapak. Dan itu bukan keinginan anak. Ya. Anak tetap senang kalau hidup itu bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Dan saudara, Tuhan juga benci dengan perceraian karena Tuhan itu yang merancangkan pernikahan. Dan Tuhan sendiri berfirman, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Tapi kembali karena manusia jatuh dalam dosa, akibat dosa rumah tangga juga mengalami dampaknya. Ya. Sehingga tidak sedikit rumah tangga itu sampai tidak bahagia dan cerai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, ya, kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri berjanji, jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, di mana saja. Kalau kita disertai Tuhan diberkati. Rumah tangga kita ada kebahagiaan. Karena firman Tuhan juga berkata, di mana kerajaanku hadir, di mana hadirat Tuhan ada, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Bukan soal makanan minuman, tetapi adalah berbicara damai sejahtera dan sukacita. Saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan yang pertama yang Tuhan ciptakan adalah di Taman Eden. Nah, saudara, di Taman Eden itu tempat di mana Tuhan hadir. Maka di situ Tuhan hadir, maka tidak ada kegelapan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Dan sejak saat itu manusia mengalami penderitaan. Dan sebenarnya manusia waktu diciptakan juga tidak direncanakan untuk mengalami kematian.
Tapi karena manusia melanggar perintah Tuhan, makan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan sudah mengingatkan kalau engkau makan buah itu, maka pada hari engkau makannya engkau akan mati. Maka sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka proses kematian itu terjadi. Dan kemudian saudara sekalian, di proses kematian ini disertai juga proses penuaan. Nah kita semua kan gitu, tidak bisa menghindari yang namanya penuaan. Lalu juga di proses kelemahan, kerusakan tubuh kita. Dengan semakin lanjut usia kita, maka semua organ tubuh kita juga menjadi lemah. Itu kenyataan, tidak bisa dihindari. Nanti sakit penyakit mulai muncul, saudara. Sampai satu saat tubuh kita sudah tidak lagi sanggup untuk dipakai lagi. Atau ketika roh kita dipanggil Tuhan, maka tubuh kita kembali pada tanah dan debu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan itu rencana Tuhan untuk kebahagiaan umat manusia. Hari ini Ferry dan Nancy, panggilan akrabnya Nancy. Ferry dan Nancy. Ya, hari ini Anda berdua rindu supaya kehidupan rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kalian berdua sudah menjalani hidup bersama-sama sejak tahun 2021. Sama-sama berarti kurang lebih 3 tahun. Ya, sudah menjalani 3 tahun. Ya, saudara, sekali lagi pernikahan itu adalah rencana Tuhan dan untuk kebahagiaan umat manusia. Kalau Anda berdua ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan, selama kita berjalan di jalannya Tuhan, pasti, bukan semoga ya, pasti. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan, pasti, ya atau tidak. Jadi kalau kita ya ikut Tuhan, ya segala berkat Tuhan, ya akan turun di hidupmu. Tidak ya tidak, saudara sekalian. Jadi tinggal pilihan, mau ikut Tuhan atau tidak. Kalau mengikuti Tuhan, ya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka rumah tangganya akan menjadi sebuah rumah tangga yang bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Ya, jadi harus dasarkan firman Tuhan. Maka Tuhan juga pesan kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita berhasil, kalau kita ingin membangun rumah tangga kita berhasil, kalau kita ingin membangun pekerjaan usaha kita, keuangan kita berhasil, jangan lupa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Di dalamnya ada petunjuk-petunjuk bagaimana kita hidup. Dan ketika kita ada di jalan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, maka Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, Anda berdua sudah bersama-sama hidup 3 tahun. Ya, saya mau tanya, bisa dikasih mic-nya? Ya, 3 tahun itu bersama-sama. Ya, tapi sebelum saya tanya, saya terlebih dahulu akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, romo, pastor, ulama yang belajar tentang Allah, tentang agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Sengaja bertanya. Jadi mereka bertanya, Tuhan, dari 10 hukum Taurat, kan Tuhan memberikan 10 hukum Taurat yang melalui Musa. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh dan seterusnya, ada 10 hukum Taurat. Lalu ditanyai Tuhan, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan bertanya, kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan semua sama pentingnya, saudara. Dan Tuhan menghendaki semuanya kita bisa lakukan. Tapi satu pun kita tidak bisa. Satu pun kita tidak bisa. Tapi Tuhan menghendaki kita sempurna. Tapi satu pun tidak bisa, saudara. Saudara boleh pilih mana yang saudara bisa lakukan.
Nanti saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya. Dan Tuhan menghendaki kita untuk melakukan itu. Maka Tuhan Yesus menjawab begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah hukum yang paling penting nomor 1. Lalu hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kedua, tapi sama nilainya dengan yang pertama. Tapi itu kedua, posisi kedua, tapi nilainya sama dengan itu. Yaitu kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya, tergantung pada dua hukum inilah. Jadi pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas cuma 2 ini saja. Jadi dalam kehidupan kita yang menjadi dasar 2 hukum ini saja, saudara. Ya. Yang pertama nomor 1 adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita. Bagaimana sikap hati kita pada Tuhan. Apakah kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan ini orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik itu tersembunyi, orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Jadi Tuhan berkata berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidup kita bahagia, kuncinya nomor 1 adalah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ngerti? Tuhan itu ada. Dan orang yang takut akan Tuhan otomatis dia akan benci dosa. Orang yang takut akan Tuhan dia akan berjuang untuk tidak melakukan dosa. Dan menghindari dosa. Jadi kalau ada orang yang selingkuh, memang seisi rumah tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tapi kok nekat? Ya berarti dia tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang tidak takut akan Tuhan adalah, hukumannya adalah maut, masuk neraka, saudara. Kenapa dia tetap melakukan? Ya memang tidak takut. Kalau takut ya mesti tidak melakukan. Ya sejelas misalnya saudara sekalian, itu ada jalan ada tandanya verboten, tidak boleh dilewati, terus di situ ada polisi. Jelas orang mau menerabas, wah enak polisi, mesti wedi saudara ya. Takut dia tidak akan terabas. Tapi ini reneng, terabas, kan gitu ya. Kalau tidak ada terabas. Nah ini sama. Sama, Tuhan ngomong, kamu tidak boleh selingkuh, kamu tidak boleh korupsi. Karena ada tandanya tidak boleh. Tapi celingak-celinguk, orang yang polisi ya, orang yang ngalah kok, tidak ada Tuhan kok, tidak ada yang lihat, saya nekat. Nah. Tapi kalau engkau nyadari bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, maka kau tetap takut, saudara. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang yang hidup di jalan Tuhan, saudara, orang yang lurus jalannya, pasti ujungnya baik, saudara. Tapi orang yang jalannya melenceng, tersesat, bakal ujungnya pasti menderita. Sudahlah, kalau kita keluar dari jalan itu sudah pasti bermasalah. Demikian juga dalam rumah tangga. Kalau begitu ada yang tidak setia, mulai selingkuh, mulai tidak setia, ya sudah, pasti terjadi masalah. Pasti terjadi pergumulan, saudara. Bukan, mudah-mudahan tidak, pasti, saudara. Ya. Kalau suami yang selingkuh, pasti istrinya juga sakit hati. Terjadi pertengkaran, perselisihan. Kalau itu berkepanjangan sampai orang tua. Orang tua jadi juga ikut campur, bermasalah. Lalu anak jadi ketakutan, saudara. Itu masalahnya banyak. Sama kalau orang korupsi, saudara sekalian, begitu ketangkap ya jadi masalah. Jadi kalau kita ingin bahagia, Tuhan mengingatkan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Orang yang mengasihi Tuhan pasti taat pada perintah firman Tuhan. Dan orang yang kasih Tuhan takut akan Tuhan. Dan kesukaannya adalah firman Tuhan. Jadi bahagia. Jadi kalau Anda berdua ingin bahagia, mesti kuncinya nomor 1 hubunganmu dengan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh
Ferry, kalau engkau sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan, akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Itu kuncinya nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan dulu. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Dan engkau kalau kerja juga jujur. Demikian juga Nancy, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Dan kalau engkau kerja pun, engkau jadi jujur. Kuncinya nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang beribadah, pergi ke rumah ibadah, pakai aksesoris agamawi, kayak kalung salib, ya, tato salib, anting-anting salib. Tapi belum tentu dia takut akan Tuhan. Kan tidak sedikit saudara, pakai kalung salib, dioyak-oyak polisi. Ya saudara. Ya, dikejar itu. Ya. Tapi sikap hati kita ini. Tuhan lihat hati kita bukan aksesoris yang di luar ini. Ini kan hanya orang yang lihat. Hanya pamer, saudara. Tapi Tuhan lihat hatinya. Beda, saudara. Yang dilihat manusia hanya luarnya. Casingnya. Tapi Tuhan melihat dalamnya. Hatimu punya takut akan Tuhan apa enggak? Bahkan kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Maka mempelai berdua, kalau ingin membangun hati di dalam Tuhan, ya senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan akan menjadi petunjuk hidupmu. Dan ketika engkau baca ada perlindungan dari Tuhan. Ketika engkau merenungkan ada perlindungan dari Tuhan. Sehingga jalanmu lenceng. Hidupmu akan lurus. Jadi, dan kita harus nyadari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita ya. Jangan dibalik. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan itu sudah buktikan kasih-Nya. Allah itu maha kasih dan maha penyayang, dan Allah sudah buktikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, begitu manusia jatuh dalam dosa, langsung Allah memberikan jaminan pengampunan. Tuhan akan memberikan sang juru selamat untuk menyelamatkan kau. Dan manusia konsekuensinya dosa ya diusir dari Taman Eden. Dan mereka harus mengalami penderitaan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan sang Mesias, sang juru selamat. Yaitu Allah sendiri. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua. Kalau Tuhan berkata, semua manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Saya buktikan ya. Ferry dan Nancy, hukum yang kelima tadi apa? Hormatilah orang tuamu. Hormatilah papa mamamu. Hormatilah ayah ibumu. Jujur ya Ferry. Ini ibu, mama kandung, ibu ya. Pernah kurang ajar enggak sama ibu? Jujur? Pernah berontak? Sering. Ya lebih bawa orang tua ya. Nah. Nancy, ini ibu. Nah. Pernah kurang ajar sama ibu? Pernah. Ngeyel? Sering. Berontak saudara. Lalu saya tanya, siapa yang ngajari kamu? Siapa yang ngajari kamu? Ada yang ngajari? Tidak ada. Nanti anakmu sendiri, nanti aku kurang ajar. Tidak usah diajari. Nanti kurang ajar. Nanti bohong. Kita semua, sudah sekalian, siapa yang tidak pernah bohong? Jadi suami berani berkata, aku tidak pernah bohong sama istri. Segini jujur ya, kalian kan sudah 3 tahun jadi suami istri. Ferry, pernah enggak selama jadi suami bohong sama istri? 3 tahun, lagi 3 tahun. Nah, ayo Nancy. Nah, lagi 3 tahun. Enggak bisa. Wong pendeta ditekok ya rawani jawab. Tapi siapa yang ngajari? Tidak ada. Jadi Tuhan berkata, semua manusia, semua yang lahir dari benih laki-laki, itu sudah bawa tabiat dosa.
Maka Daud bermazmur, aku dikandung dalam dosa. Jadi saudara sekalian, janin itu manusia kecil ya. Jadi bukan bagian dari seorang ibu, tapi itu manusia kecil, itu satu pribadi. Itu satu manusia kecil yang satu pribadi, sudah punya pribadi. Dan itu sudah ada tabiat dosanya. Nah, kalau Tuhan berkata, kita kan tidak ngerti. Tuhan yang paling tahu, janin itu marah, janin itu baru apa, Tuhan tahu. Berontak, tidak suka, dan sebagainya. Maka ada janin yang meninggal, ada bayi yang meninggal, karena semuanya upah dosa adalah kematian. Maka nabi-nabi, muridnya Tuhan Yesus, rasul-rasul juga mati. Ya mereka dia berdosa. Maka Tuhan melihat semua manusia, tidak ada yang benar. Maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Allah Maha tahu pada saat Tuhan menciptakan manusia, Allah itu tahu bahwa manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Tapi Allah sudah punya jalan, punya rencana supaya dunia dengan segala isinya dan khususnya manusia mengerti bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dibuktikan semua manusia jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah kematian. Yesus datang ke dalam dunia, dia tebus dosa kita dengan darah dan nyawanya. Dia Tuhan. Otak kita pakai pikiran kita bagaimana? Masa Allah jadi manusia? Susah untuk mikirkan. Tapi Allah memang kehendak demikian atas kehendaknya sendiri. Maka satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa adalah Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki. Tapi ada firman Tuhan. Ada roh Tuhan yang jadi sama dengan manusia. Dan dia datang tujuannya untuk saya dan saudara. Seperti ketika begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan janji, aku akan memberikan Mesias. Dan siapa Mesias itu? Ya Tuhan sendiri. Jadi saudara, tidak ada yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Saudara, bukan karena kebaikan kita, bukan kesalahan kita, amal kita, semua perbuatan kita tidak ada yang sempurna. Kalau kita bisa berbuat amal banyak, ya karena Tuhan berkati kita. Terlebih dahulu Tuhan memberkati. Tuhan yang memberikan kesempatan, kita punya uang, kita bisa bantu orang. Coba Tuhan buat semua kaya, saudara mau ngasih siapa? Nah, justru kan ada yang miskin, sehingga kita bisa memberi. Terus kebetulan kita diberi kemampuan, kita diberi rezeki, saudara sekalian. Kalau Tuhan tutup, ya kita mau apa? Tidak ada yang dibanggakan lah manusia itu. Saudara, kalau Tuhan izinkan, saraf di otak kita ngalami pendarahan otak aja, buyar kabeh. Profesor, S3, pinter, tapi ya begitu pendarahan otak, semuanya hilang. Sampai kalau ditilii gitu, ini sopo, malah kayak orang kecil itu, masih ingat dah. Apalagi sudah benar-benar tidak tahu, gedek-gedek tidak ngerti, kosong. Mau dibanggakan apa? Tidak ada. Yang kita mau banggakan di hadapan Tuhan tidak ada, saudara. Satunya adalah kita bangga dengan Tuhan yang Maha Kasih karena Tuhan mengasihi kita. Nah, ketika Ferry dan Nancy, ketika engkau bertobat sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kamu dibeli dengan harga yang lunas dibayar dengan darah Yesus, dengan nyawanya Tuhan Yesus. Sehingga kamu jadi miliknya Tuhan. Dan pada saat kau jadi milik Tuhan, Tuhan berkata, kau berharga di mataku. Kau berharga di mata Tuhan. Kau biji mata Tuhan. Karena dibeli dengan harga yang mahal. Nasibnya beda. Kalau orang yang di dalam Tuhan, orang percaya pada Tuhan, ketika dia mati, dia langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Dia milik Tuhan, sudah ditebus. Ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali sebagai anak manusia, saudara sekalian, yang menebus dosa manusia, dia jadi pembela kita. Tapi kalau dia datang kedua kali, dia sebagai hakim yang menghakimi. Yang akan menghakimi dunia ini. Dia datang kedua kali sebagai hakim. Datang pertama sebagai pembela. Dia membela kita, dia menebus kita.
Dan ketika kita percaya, kita ditebus menjadi milik Tuhan. Dan ketika kita nyadari itu semuanya, semua karena anugerahnya. Nah, ketika kita sudah nyadari kita milik Tuhan, maka hidup kita harus kita seperti yang Tuhan kehendaki. Kita menjaga hidup kita dengan kesalehan kita karena Tuhan mengasihi saya. Karena saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah jadi milik Tuhan, saya harus hidup saleh. Saya harus berbuat banyak karena Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah memberkati saya. Saya harus jadi berkat. Bukan saya berusaha hidup saleh, terus berbuat amal yang banyak, dia berbuat kebajikan, kebaikan yang banyak, supaya saya bisa diterima Tuhan. Tidak. Karena semua dari Tuhan. Ya sudah, tapi kita lakukan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Jadi kalau kalian berdua nyadari, ya Ferry, Nancy sudah milik Tuhan. Dan Nancy, Ferry sudah menjadi milik Tuhan. Jadi kalian harus nyadari, ini adalah milik Tuhan. Rumah tanggaku milik Tuhan. Anakku besok juga milik Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan, semua karena kasih Tuhan. Dan sebagai cinta kita kepada Tuhan, kita mau hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kita berjalan sesuai firman Tuhan, itu bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, pasti bahagia. Jadi orang yang percaya ketika dia kembali pada Tuhan, langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Enggak lagi dihakimi, tapi benar. Yang tidak percaya pada Tuhan, benar, 100% benar. Dihakimi, diadili. Dan Tuhan sebagai penghakimnya, jadi hakimnya, dihakimi saudara. Benar, semua kepercayaan di dalam dunia yang dasarnya perbuatan, segala usaha manusia, mereka akan menghadap penghakiman Tuhan. Akan diadili. Tapi kalau yang percaya pada Tuhan, kita berserah karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi kita diselamatkan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kalau rumah tanggamu dibangun dalam kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Ya, sudah 3 tahun hidup bersama-sama, sudah saling bohong. Iya, sekarang saya mau tanya, Ferry, ketika kamu menikah dengan Nancy, kamu pacaran berapa lama dulu? Seminggu? Lebih, Pak. Ya jelas lebih. Berapa lama? Pacaranmu berapa lama? Kira-kira aja, kenalnya berapa lama? Kenalnya sudah lama, terus pendekatannya mulai tahun berapa? Setahunan ya, kurang lebih 1 tahun. Ya. Ferry, kenapa kamu mau menikah dengan Nancy? Nah iya, kenapa kok cinta gitu loh ya, kenapa kamu jatuh cinta gitu loh. Kalau lihat wajahnya apa sih komentarmu? Dilihat dulu wajahnya terus dikomentari. Hah? Karena cantik. Oh cantik. Ya, Nancy selama pacaran waktu didekati gitu pernah enggak dia ngomong kamu cantik? Iya. Hah? Sering. Oh sering. Wah, jadi kamu berbunga-bunga karena wah kamu cantik-cantik, jadi kepencut tuh ya. Ya. Oke. Nancy, kalau dari lihat wajahmu yang deketi tidak cuma Ferry loh, ada laki yang lain. Betul ya, Bu ya? Oh, ibumu mantuk loh. Nah, kok kamu pilih Ferry? Orangnya sabar. Orangnya sabar. 3 tahun jadi suami sabar apa enggak? Masih sabar apa sudah? Oh, masih sabar. Iya. Seringkali setelah pada waktu pacaran itu kebanyakan pakai topeng-topeng. Ya. Jadi yang biasanya emosinan, gampang marah, ya, ini rumah marah-marah, ibunya dimarahi, ya, lawan bapak Yowani, saudara, apalagi saudara, ya, pemarah. Tapi kalau begitu pacaran, iso halus ra karuan ya, iso halus sabare ndak karuan. Ya. Tapi kalau sudah jadi suami istri, topengnya popot ya. Muncul aslinya. Ya,
yang tadinya kikir hitung-hitungan, coba kalau pacaran, wah lomo ya, keluar, uang tak bayari, wis tak bayari, wis kowe dikopo kono tak bayari. Tapi begitu jadi suami istri, serasa boros-boros, serasa tuku, larang kuwi, golek sing murah. Terus dadi gemben orang ngono saiki gitu ya, bisa berubah ya, tapi belajar. Belajar, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, suami istri. Ya. Kalau mau jujur dalam kehidupan suami istri sebenarnya sudah banyak berbuat baik kepada pasangannya. Tapi karena manusia itu tidak sempurna, mungkin pernah juga menyakiti, mengecewakan. Mungkin ada mengecewakan, menyakitkan, terus ada kelemahan kekurangannya. Nah, tapi kalau mau jujur lihat sisi yang baik, jadi kalau mau ya dalam hidup ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, diam-diam catat sendirilah gitu ya. Istriku, apa yang dia sudah lakukan untuk saya. Tulis, benar-benar tulis. Dia masak, dia nyuci, dia ngasih saya ya, dia melayani saya, dia begini tulis semua. Terus yang mengecewakan, mungkin yang menyakitkan, kamu tulis. Nanti jauh lebih sedikit yang mengecewakan, yang kurang-kurang ini. Tapi seringkali yang sedikit ini, yang senangnya dipikir terus. Sehingga semua yang baik dari suaminya hilang. Tapi sebaliknya demikian juga. Suami ketika melihat istrinya baik. Lihat suami yang baik. Oh, dia sudah berjuang, bekerja demikian. Wah, dia sudah membanting Tuhan dan sebagainya. Lalu yang mengecewakan mungkin ada. Tapi kalau mau belajar, saudara, jauh lebih banyak apa yang sudah dia lakukan, perjuangkan. Nah, itu yang membuat kalian bisa bahagia itu cara seperti itu. Memang yang sedikit itu seringkali seperti itu. Yang sering tidak dilihat. Betul? Nah, ada orang contoh ya, misalnya ada temanmu ya temannya Nancy, ya teman kerja gitu. Mbak, aku nyari duitmu. Biro, ya segini, kamu pas punya uang. Ya wis, nanti balik ke seminggu. Ternyata seminggu tidak kembalikan. Lalu malah datang lagi. Nanti aku kepepet, aku butuh duit itu, tenan aku butuh banget. Ya sudah kasih yang kedua. Nanti datang lagi yang ketiga, yang ke 1, 2 ya belum dibayar. Tapi dengan berbagai alasan sehingga hatinya Nancy terenyuh, akhirnya ya wis dikasih. Ya pas punya. Lah datang lagi yang keempat, pas tidak punya. Wis cerita macam-macam tidak punya. Sorry yo, aku iki pas ora duwe duit. Langsung rupane balik. Wis rupane dadi elek. Ya wis ya. Langsung diganes cerita be orang. Kuwi Nancy jan jali tulung gutil tenan kok. Dia lupa yang sudah 3 kali. Sama ya, kita ambil Tuhan kan gitu toh. Loh, kita kan minta ambil Tuhan, Tuhan kasih sudah ngasih berkat banyak. Tapi begitu udah dijawab, keinginan kita udah dijawab, wes Tuhan ini mana buktinya Tuhan mengasihi? Mana buktinya Tuhan Maha Kuasa? Nah, saudara tidak melihat. Tapi kalau kita mau belajar saudara, melihat segala sesuatu yang ada pada kita, segala yang Tuhan berikan, kita akan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita bisa berikan saudara. Bahkan Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita, menebus dosa kita, bayar dosa kita. Tidak bisa kita bayar saudara. Hanya satu, kita mengucap syukur. Tuhan kau baik, sungguh baik. Nah, standar itulah yang harus kamu lakukan dalam hidupmu. Seperti Kristus mengasihi kita, demikian juga suami istri hendaknya saling mengasihi. Nah, perintah Tuhan untuk istri, hai istri tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, standar tunduknya seorang istri itu seperti kepada Tuhan, ya, kepada suami itu seperti kepada Tuhan. Tunduknya karena cinta. Jadi kalau tunduk kepada suaminya, taat kepada suaminya, ya, bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya karena cinta,
itu bahagia. Jadi melakukan segala sesuatu karena dasarnya cinta itu, jadi semua yang dikerjakan itu jadi menyenangkan. Tidak berat. Demikian juga perintah firman Tuhan untuk suami, ya suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih yang rela berkorban. Jadi kerja dapatkan hasil, terus kemudian dibawa untuk keluarga, diserahkan untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga, untuk dinikmati keluarga seisi rumahnya. Mungkin dia sendiri tidak peduli, tidak begitu memperhatikan, tapi yang terlebih dulu untuk anak dan istri, dia bahagia. Ketika dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, bahagia. Jadi kalau kalian ingin bahagia, lebih diberkati kehidupan rumah tanggamu, ya lakukan perintah Tuhan. Intinya, hendaklah kalian saling mengasihi. Lalu hukum yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas orang tuamu, perjuangan orang tuamu yang sudah berkorban membesarkan kalian. Dan kalian tidak bisa membalas cinta kasih orang tuamu. Hanya hormatilah orang tuamu. Perhatikanlah mereka. Hormati ya beliau. Ya. Jadi supaya panjang umur dan bahagia. Nanti kalau kamu punya anak, didik anakmu. Disiplin dan dalam kasih Tuhan. Jadi dia disiplin tapi juga dikasihi. Sehingga mereka jadi generasi yang diberkati Tuhan. Kalau kau lakukan itu, maka saya percaya rumah tanggamu akan dalam berkat Tuhan. Ya. Sekarang saya tanya ya, ini yang penting, sudah 3 tahun hidup bersama, ya Nancy, setelah jadi suami sekian lama, apa sih yang kamu lakukan untuk suamimu, coba kasihkan mereka. Ya selama ini kan sudah jadi istri, nah sudah mau lakukan apa saja untuk suamimu ini? Setiap pagi hari harus menyiapkan makanan, minuman, itu harus tersaji sebelum beraktivitas. Setiap pagi, ya terus apa lagi? Mengajak untuk doa bersama kita. Ya. Iya, menyambut suami kalau pas pulang dari kerja itu pasti itu dengan sambut dengan hati apa? yang Nyambutnya senyum yang dengan riang. apa? Dengan senyum yang riang. Iya, apa ya? Iya. Iya. Ya, intinya saya ajak ini Nancy, semua yang kau lakukan tadi ya, untuk suamimu. Ya. Kira-kira suamimu ini bahagia apa enggak? Loh, aja tanya, saya tanya kamu jangan tanya si Ferry, kamu sendiri. Ya, bahagiakah suamimu? Bahagia. Nah, harus gitu. Aku jadi istrimu. Aku berusaha kamu bahagia. Aku berjuang jadi istri yang membahagiakan suami. Dan ketika engkau membahagiakan dan kau memang cinta sama suami, ketika engkau lihat suamimu bahagia, engkau bahagia. Itulah sebenarnya, saudara. Kenapa Tuhan menciptakan pernikahan itu supaya seperti itu? Pernikahan itu gambaran Allah sendiri. Allah yang kita di dalam kekristenan mengenal Allah itu sebagai 3 pribadi yang jadi satu. Bukan Allahnya 3 ya, 3 Allah satu, Esa Allah itu satu tapi 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. 3 yang menjadi satu. Allah itu kasih yang jadi satu. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya manusia itu tiga bagian juga. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kita ya tidak pernah merasa 3, tapi sebenarnya ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Lalu ketika Tuhan menciptakan pernikahan, itu ada 3 bagian juga. Allah, 1 pria, 1 wanita, diikat dalam kasih, itu pernikahan, 3 bagian yang jadi satu. Lalu dalam keluarga ada 3 bagian, ayah, ibu, anak, jadi satu dalam kasih. Allah itu menciptakan, Allah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah itu luar biasa. Jadi Allah yang tidak kelihatan menciptakan manusia yang kelihatan, gambarnya di situ. Maka manusia beda dengan binatang. Manusia memiliki hati yang bisa mengasihi. Tapi kasihnya tidak sempurna lagi. Maka kasih Allah hanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih Allah baru ada di dalam kita. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di luar itu kita punya kasih, tapi kasih filia, kasih kemanusiaan.
kasih persaudaraan, tapi bukan kasih Allah. Kasih Allah hanya di dalam Allah sendiri. Jadi kalian harus dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Dan barulah engkau bisa mengasihi sesamamu dengan kasih Allah. Nah, kasih yang sempurna dari Tuhan. Sumbernya Tuhan, bukan dari kita. Tapi ketika kita menerima Yesus yang sudah menebus kita dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita nyadari Tuhan mengasihi kita. Terlebih dahulu Tuhan mencintai kita. Nah, seperti itu. Ya, mesti seperti itu ya. Jadi istri, kamu dapat aku, kamu bahagia. Nah, sekarang Ferry, kamu bahagia enggak sih? Ya. Oh ya, kalau kamu bahagia terus apa yang kamu lakukan untuk Nancy? Ya, mengasihi dan bekerja yang baik. Oh, mengasihi dan bekerja yang baik gitu. Tujuannya apa? Kerja yang baik? Bahagia, Nancy. Ya, bahagia, supaya bahagia bagaimana? Saling mengasihi. Loh lah iya, bukti kasihmu apa sih? Bukti kasih ya. Kebutuhan istri apa? Kebutuhan pokok apa? Dalam rumah tangga kebutuhan pokok apa? Ya, apa namanya? Ekonomi ya. Ekonomi, duit toh. Ya, Gampangnya kan ngono duit. Iya. Lalu kerja tak kamu? Ya. Berapa sih yang kamu berikan pada istri? Semua. Semua, benar. Ya. Benar. Nah, dikelola bersama, dinikmati bersama-sama. Dan salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Nah, supaya tidak terjadi masalah, ya dikelola bersama-sama, terbuka. Kalau terbuka, mau menyalahkan siapa? Keterbukaan itu menghindari kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Wong dikerjakan bersama, ini sampai utang ya salah wong loro ya toh. Nah, kalau sampai habis ya kesalahan mereka berdua, tidak bisa nyalakan. Kamu boros, tidak bisa. Kan dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, itu bagus. Kalau dicatat, lalu keuanganmu diatur dengan baik, pasti tidak akan kekurangan. Dan ketika engkau bangun dengan satu tujuan, supaya engkau diberkati dan bahagia, supaya orang bisa melihat dan orang berkata, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Ya, di mana engkau berada, sampai RT RW-mu akan mengenal dan tetanggamu akan mengenal kau adalah rumah tangga Kristen. Standarnya standar ilahi. Jadi rumah tangga Kristen satu suami, satu istri dan diikat dalam kasih. Nah, sehingga seperti itu bukan lumayan yang tanda salib, bukan, tetapi karena dari kehidupan kita sehingga orang berkata ini pasti rumah tangga orang Kristen. Kalau kau kerja sampai juga ya bosmu, pimpinanmu atau karyawan yang lain, teman sekerjamu sampai mengenal kamu adalah orang Kristen dari cara hidupmu. Bukan karena aksesoris agamawi tadi. Tapi karena dari hidupmu yang memancarkan Kristus dalam hidupmu. Kau akan bahagia dan diberkati. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya, kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan dan semuanya. Saling berhadapan. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasihi, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Yohas Ferry Setiawan dengan Nancy Kumalasari Boni Istanto. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri sudah menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Yohas Ferry Setiawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya berjanji melalui peneguhan dan pemberkatan nikah ini, saya akan lebih mengasihi engkau sebagai istriku yang sah di hadapan Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan engkau, bahkan saya akan mengasihi dan melindungi dengan kasih setia, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, yaitu sebagai suamimu yang setia dan takut akan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji
dari mempelai pria, saya beri kesempatan kepada mempelai putri Nancy Kumalasari Boni Istanto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya berjanji melalui peneguhan dan pemberkatan nikah ini, saya akan lebih mengasihi engkau sebagai suamiku yang sah di hadapan Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan engkau, bahkan saya akan mengasihi dan menghormati dengan kasih setia, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, yaitu sebagai istrimu yang setia dan takut akan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari Ferry dan Nancy. Biarlah melalui janji ini mereka berdua semakin disatukan dalam kasih Tuhan. Demikian juga mereka mengungkapkan cinta kasih mereka melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Saya berikan terlebih dahulu kepada Ferry, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Nancy, kenakan cincin tangan kasihmu Ferry bahwa engkau akan mengasihi dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bangkit berdiri dan kita satukan, nanti kita serahkan Ferry dan Nancy sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapanmu, hari ini Yuas Ferry Setiawan dan Nancy Kumalasari Boni Istanto, mereka berdua sujud di hadapanmu. Mohon engkau meneguhkan, memberkati pernikahan mereka. Dan biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan kami bawa kehidupan rumah tangga mereka dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Biar segala berkat-berkat yang telah Kau janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara.
Dan Tuhan juga berkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian Anda berdua telah diberkati pernikahanmu dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Dan biarlah sejak hari ini kau membangun rumah tangga berdasarkan kasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap saling berhadapan, ya. Silakan Nancy pegang pundak suamimu dengan mesra pundaknya, ya. Ferry pegang pinggang istri, ya. Silakan Ferry, berikan ciuman yang manis, keningnya, pipi kiri kanannya. Ya. Sekarang ganti Nancy yang mencium suami. Iya. Dari gereja akan memberikan sertifikat, ya, nikahan untuk Anda yang sudah diberkati. Ya, Anda bersama sudah hidup bersama-sama. Oke, sudah hidup bersama-sama ya 3 tahun. Tentu karena ya terjadi perselisihan, pertengkaran, kalau terjadi sesuatu perselisihan, perbedaan pendapat dan sempat melukai, hendaklah saling memaafkan, ya. Dan setelah itu jangan disimpan dalam hati, tapi dibuang, ya. Dan terus jalin kasih. Nah, saya beri kesempatan untuk Anda untuk berterima kasih sama orang tua. Silakan bersama-sama di orang tuanya Ferry, ya. Terima kasih sama buat mamaku yang selama ini sudah membesarkan saya sampai sekarang. Terima kasih, Ma. Ya, Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya, puji Tuhan. Kalian dengar ya tadi firman Tuhan yang disampaikan Pak Aditya, benar-benar harus bisa kamu lakukan. Ya, seperti Mama sering ajari kamu, takut akan Tuhan, hormat akan orang tua baik dari Nancy ataupun dari kamu sendiri. Tuhan memberkati. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua. Dan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Wakil Bapak bisa berdiri, ya. Pada orang tuanya Nancy, Mama, terima kasih Ma, selama ini udah besarin Nancy. Kalau Nancy banyak salah, Nancy minta maaf Ma. Nancy mungkin gak bisa membalas semua apa yang udah Mama lakukan sama Nancy. Tapi Nancy berusaha untuk tetap menjadi Nancy yang baik, untuk menjadi tetap anak Mama yang baik. iya. Mama mau kasih nasihat? Setelah pemberkatan ini, moga kamu jadi keluarga yang bahagia. Silakan sungkem sama orang tua.
Kepada Yohas Ferry Setiawan dengan Nancy Kumalasari Boni Istanto, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu sudah menjadi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah dari Ferry dan Nancy. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Yohas Ferry Setiawan dengan Nancy Kumalasari Boni Istanto. Kembali kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin perjalanan mereka hari demi hari, sehingga perjalanan mereka dalam kasih-Mu dan berkat-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, dan Tuhan juga berkati dengan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, dan biarlah pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai pada cucunya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, ya berkat yang sama turun atas kami. Kami serahkan selebihnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang